Larasati lahir di sebuah kota kecil yang terletak jauh dari kehidupan kota besar. Keluarganya bukan keluarga kaya, bahkan bisa dibilang sederhana. Ayahnya seorang pekerja pabrik yang bekerja keras sepanjang hari, dan ibunya seorang ibu rumah tangga yang selalu berusaha memenuhi kebutuhan keluarga dengan segala keterbatasan yang ada. Meskipun mereka hidup pas-pasan, Larasati sering mendengar orang tuanya mengeluh tentang betapa sulitnya kehidupan. Larasati mulai menyadari bahwa dunia ini tak memberi banyak kesempatan bagi orang-orang seperti keluarganya. Sebagai anak perempuan satu-satunya, Larasati merasa terpojok dengan kenyataan hidup yang serba terbatas. Namun di balik keterbatasan tersebut, Larasati memiliki kecantikan yang luar biasa. Sejak kecil dia selalu menarik perhatian orang di sekitarnya, terutama pria. Di sekolah dia tidak pernah kesulitan mendapatkan teman, dan bahkan lebih sering menjadi pusat perhatian. Dari situ Larasati belajar satu hal yang sangat berharga: kecantikan bisa membuka banyak pintu. Namun meskipun kecantikannya disadari oleh banyak orang, Larasati mulai merasakan bahwa dunia tidak selalu adil bagi orang-orang yang tidak memiliki kekayaan. Di rumah dia sering mendengarkan orang tuanya berbicara tentang uang, bagaimana mereka harus bekerja lebih keras, bagaimana mereka tidak mampu memenuhi keinginan Larasati, dan bagaimana hidup mereka terasa penuh dengan kekurangan. Hal itu membekas dalam diri Larasati. Sejak saat itu dia bertekad untuk tidak mengalami kehidupan seperti yang dialami orang tuanya. Dia ingin lebih dari itu. Di masa remaja, Larasati mulai memikirkan cara untuk mencapai tujuannya. Dia tahu bahwa pendidikan dan kerja keras mungkin tidak cukup untuk membuatnya kaya, tetapi dengan kecantikannya dia mulai merasa bahwa dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan tanpa harus bekerja keras seperti orang tuanya. Dari sinilah langkah pertama untuk memanfaatkan pria-pria kaya dimulai. Setelah lulus dari sekolah menengah, Larasati memutuskan untuk pindah ke kota besar untuk melanjutkan kuliah. Keputusannya bukan hanya untuk melanjutkan pendidikan, tetapi juga memasuki dunia yang jauh berbeda dari kehidupan yang dijalaninya di desa. Di kota besar kehidupan penuh dengan kemewahan, acara sosial yang mewah, dan orang-orang kaya yang tampaknya memiliki segalanya. Larasati cepat menyadari bahwa dunia ini memberikan banyak peluang bagi mereka yang tahu bagaimana memanfaatkannya. Di kampus dia mulai mendekati pria-pria kaya yang sering terlihat di acara-acara elit, seperti pesta atau makan malam bisnis. Dia tidak ragu untuk menggunakan pesonanya dan berbicara dengan cara yang membuat setiap pria merasa spesial. Di percakapan ringan, Larasati tahu betul bagaimana menyelipkan pernyataan-pernyataan yang seolah-olah menunjukkan bahwa dia membutuhkan perhatian dan perlindungan. Tak jarang pria-pria itu merasa terikat secara emosional dengan Larasati. Dengan cepat mereka mulai memberi hadiah-hadiah mahal atau mengajaknya berlibur ke tempat-tempat eksotis. Namun Larasati tidak hanya mencari perhatian, dia mencari kesempatan. Setiap kali ada pria yang memberinya hadiah atau berjanji untuk membantunya dalam urusan uang, dia tidak segan untuk memanfaatkan situasi tersebut. Mungkin dia tidak selalu merasa cinta, tapi dia tahu bagaimana memanfaatkan perasaan pria tersebut untuk keuntungan pribadi. Larasati berusaha menciptakan citra dirinya sebagai wanita yang sangat membutuhkan pertolongan. Padahal dia adalah sosok yang sangat mandiri dan punya tujuan tertentu di balik setiap tindakannya. Dia bukan hanya ingin mendapatkan uang, tetapi dia ingin mendapatkan posisi yang lebih tinggi dari masyarakat, tempat di mana orang memandangnya dengan hormat dan kagum. Setiap kali hubungan dengan seorang pria mulai berakhir, Larasati tidak pernah merasa kecewa. Sebaliknya dia merasa lega karena bisa melanjutkan pencarian dan beralih ke pria berikutnya yang lebih kaya. Bagi Larasati setiap hubungan hanyalah sebuah permainan. Cinta bagi dirinya adalah sekedar alat untuk mencapai tujuan. Pada suatu malam yang penuh kemewahan, Larasati menghadiri sebuah gala yang diadakan oleh sebuah perusahaan besar. Di sana dia bertemu dengan Dimas, seorang pria yang berbeda dari kebanyakan pria yang pernah ia temui.
Dimas bukan hanya kaya, tetapi dia juga terlihat cerdas dan sukses dalam dunia bisnis. Dimas memiliki semua yang diinginkan Larasati, kekayaan, kekuasaan, dan status sosial yang tinggi. Namun pada awalnya Dimas tidak langsung tertarik pada Larasati. Dia lebih fokus pada pekerjaan dan karirnya. Sementara itu Larasati mulai memperhatikan Dimas dengan penuh minat. Dia merasa ada sesuatu yang istimewa pada pria ini. Dimas tidak jatuh cinta pada pandangan pertama, tetapi Larasati tahu bagaimana membuat setiap percakapan mereka terasa begitu personal. Larasati mulai berbicara tentang ambisinya untuk menjadi seorang pembisnis sukses, tentang betapa pentingnya memiliki pendamping yang bisa mendukung setiap langkahnya. Dia membuat Dimas merasa bahwa mereka memiliki banyak kesamaan. Padahal sebenarnya semua itu hanyalah cara untuk menyentuh sisi emosionalnya. Setiap kali mereka bertemu, Dimas merasa semakin tertarik pada Larasati. Bukan hanya karena kecantikannya, tetapi juga karena Larasati tampaknya memahami dunia bisnis dengan baik. Mereka mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Dimas mulai mengajak Larasati untuk berdiskusi tentang proyek-proyek dan bisnisnya. Dan Larasati dengan penuh kepercayaan diri memberikan ide-ide yang membuat Dimas semakin percaya padanya. Larasati tahu betul bahwa untuk mendapatkan Dimas, dia harus membuat pria ini merasa dibutuhkan. Dan itu bukan hal yang sulit baginya. Dia mulai memperkenalkan dirinya sebagai seorang yang bisa memberikan kedamaian dan kenyamanan di tengah kesibukan Dimas yang luar biasa. Mereka mulai berkencan dan hubungan mereka semakin dalam. Larasati melihat potensi besar dalam diri Dimas. Dia merasa dengan menikahi Dimas, semua impiannya tentang kehidupan mewah dan penuh kemewahan akan terwujud. Semua yang dia inginkan, rumah besar, mobil mewah, liburan eksklusif, semuanya ada di ujung jarinya. Namun di balik semua itu, Larasati tak pernah benar-benar mencintai Dimas. Baginya Dimas hanya sebuah batu loncatan untuk meraih tujuan. Dimas yang semakin jatuh cinta pada Larasati mulai membuka hatinya. Dia melihat Larasati sebagai pendamping hidup yang ideal, seorang wanita yang mendukungnya dalam bisnis, yang selalu ada di sampingnya ketika dia merasa lelah. Tidak ada yang tahu bahwa semua perhatian yang diberikan Larasati hanyalah taktik untuk mendapatkan lebih banyak. Pada suatu hari Dimas mengajak Larasati untuk merencanakan masa depan bersama. Mereka mulai berbicara tentang pernikahan dan bagaimana mereka akan membangun sebuah kehidupan yang lebih baik. Dia mulai meyakinkan Dimas bahwa mereka berdua adalah pasangan yang sempurna, dan dia ingin menghabiskan sisa hidupnya bersama Dimas, tentu saja dengan keuntungan finansial yang melimpah. Namun tanpa disadari oleh Dimas, ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi. Larasati mulai mempengaruhi keputusan-keputusan besar Dimas di dalam bisnis. Dia menyarankan Dimas untuk berinvestasi dalam proyek-proyek tertentu yang akhirnya terbukti gagal. Bisnis mereka mulai terhimpit oleh kerugian. Meskipun Dimas tidak sepenuhnya sadar, ada keraguan yang mulai tumbuh dalam dirinya. Dia merasa ada yang salah dengan hubungan ini, tetapi tidak bisa melihat sepenuhnya apa yang sedang terjadi. Dia ingin memastikan bahwa bahkan jika hubungan mereka berakhir, dia tetap akan mendapatkan segalanya, kekayaan, properti, dan bahkan perusahaan Dimas. Dia mulai mengatur agar Dimas semakin tergantung padanya, seolah-olah dia adalah satu-satunya orang yang bisa membuat hidupnya kembali stabil. Namun tak lama setelah itu segalanya mulai terungkap. Dimas yang mulai merasa ada yang tidak beres, memutuskan untuk melakukan penyelidikan lebih dalam. Dia mendapatkan bukti-bukti bahwa Larasati sebenarnya telah memiliki hubungan dengan pria kaya lain. Semua yang Larasati lakukan adalah untuk memanfaatkan pria-pria kaya demi keuntungan pribadi. Pada suatu malam Dimas mengundang Larasati untuk bertemu di restoran mewah, tempat mereka pertama kali bertemu. Dengan tenang Dimas mengungkapkan segala yang telah dia ketahui. Larasati, aku tahu segalanya. Aku tahu kamu memanfaatkan aku. Aku tahu kamu tidak pernah mencintaiku. Kamu hanya mengincar hartaku, kata Dimas dengan suara penuh kekecewaan. Larasati terkejut dan berusaha membela diri. Namun Dimas sudah tidak bisa lagi percaya pada kata-katanya.
Aku memberi kamu kesempatan untuk berubah, tetapi kamu memilih untuk menghancurkan semuanya. Kamu tidak hanya menghancurkan aku, tetapi juga dirimu sendiri, kata Dimas dengan nada yang lebih tegas. Dengan penuh penyesalan, Larasati menyadari bahwa semua yang dia kejar dalam hidup ini, semua kebohongan dan manipulasi, akhirnya membawanya pada kehancuran. Semua yang dia perjuangkan hilang dalam sekejap. Seiring waktu, kehidupan Larasati berubah drastis. Harta yang dulu ia peroleh dengan cara licik mulai menghilang. Bisnis yang Dimas dan Larasati bangun hancur, dan hubungan mereka berakhir dengan kekecewaan mendalam. Larasati yang dulu dipuja kini menjadi sosok yang terasingkan dan kesepian. Semua orang dulu ia manfaatkan menjauh, meninggalkan dirinya dalam kesendirian. Di malam yang sunyi, Larasati duduk di apartemennya yang kosong. Dia merenung tentang apa yang telah terjadi. Semua ambisinya yang mengarah pada kekayaan dan kemewahan ternyata tidak membawa kebahagiaan sejati. Dia menyadari bahwa hidup yang dia pilih dengan kebohongan, keserakahan, dan manipulasi akhirnya membuatnya kehilangan segalanya. Kehidupan Larasati mengajarkan bahwa tidak ada kebahagiaan yang datang dari merugikan orang lain. Segala yang didapat dengan cara yang salah pasti akan hilang, meninggalkan kehampaan yang lebih besar. Penyesalan datang terlambat, dan hidup yang dibangun di atas kebohongan tidak akan pernah bertahan. Pesan moral dari kisah ini mengingatkan kita bahwa kebohongan dan keserakahan hanya akan membawa kehancuran. Kebahagiaan sejati datang bukan dari materi, tetapi dari hati yang tulus dan integritas yang kita pegang dalam hidup. Jangan lupa kalau suka video ini kasih like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan pastinya subscribe untuk konten-konten cerita seru berikutnya.